Oke, Shalom. Apa ya, tiba-tiba aja tadi 1 menit lagi sebelum mulai kalian chat saya dan bisa ini apa untuk tolong Noel ya, karena kami kebetulan lagi duduk di sini. Oke, saya siap, saya bilang gitu. Oke, dan malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh dipertemukan kembali, kita boleh berkumpul lagi untuk memuji Tuhan. Dan sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar dengan jelas, Kak. Jelas. Ya, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam pujian kita, yaitu kita akan menyerah. Ya, teman-teman bisa lihat liriknya, kalau yang belum tahu dan yang sudah tahu boleh kita menyanyikan dengan penuh kesungguhan hati kita di hadapan Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar semua yang apapun yang kau perbuat, jangan maksud jahat, sebab Tuhan semua dengan Tuhan tak akan menyerah. Ada apapun juga, sebab ku coba semua yang ku bisa, hatiku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana dalam segala perkara. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, ada maksud jahat, sempurnalah semua denganmu Tuhan, tak akan menyerah. Pada apapun juga, sebab ku coba semua yang ku bisa, hatiku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana, tak akan menyerah. Pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, hatiku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kami bersyukur Tuhan kalau malam hari ini kami boleh
berkumpul, kami bertemu kembali untuk kami belajar bersama-sama merenungkan firman-Mu, dan kami saling menguatkan satu sama lain sebagaimana kami satu di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami mau memuji Tuhan sebelum kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi kami, kiranya Tuhan melawat kami, kuasa Roh Kudus Tuhan terus melingkupi hati kami, agar apapun yang kami persembahkan malam ini ke Tuhan, biarlah semuanya itu sesuai dengan rencana Tuhan, biarlah semuanya ini berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Tuhan di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Kita terus memuji Tuhan. Saya percaya teman-teman masih dalam keadaan yang semangat ya, dan bersukacita walaupun di tempat masing-masing banyak yang mengganggu di kiri kanan, tapi saya percaya hati kita akan tertuju kepada Tuhan. Ya, kita memuji Tuhan lagi dari ujian kita, terima sukacita surga. Ya, oke. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya, itulah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kasih-Nya, takkanlah badai yang bergelora. Haleluya. Kalilah kekuatanku. Masih kita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Masih kita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan rasanya. Badai yang bergelora, haleluya. Kau ada dalam hati, tanpa keselamatan, jadilah kekuatanku, haleluya. Haleluya. Jempolnya semua, kalau masih semangat atau masih fokus memuji Tuhan. Oke, luar biasa. Oke. Mantap. Kita menyanyikan satu pujian lagi. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita nyanyikan pujian, mungkin pujian sebenarnya ini pujian sekolah minggu juga ya, tapi walaupun dia kata-kata sederhana, tapi kita bisa kena sekali gitu, karena tidak semuanya itu hati selalu gembira. Kita lagu ini mendorong kita untuk hati yang gembira adalah kita semangat patah mengeringkan tulang. Oke, kita menyanyi dengan semangat hati dengan ekspresi
senang. Hati gembira Tuhan senang. Oke, sekarang kita mempersiapkan hati kita untuk diberkati oleh firman Tuhan disampaikan oleh teman-teman kita, oleh saudara kita, dan kita percaya bahwa apapun yang disampaikan khotbah atau yang berfirman sebentar boleh kita menyimak dan boleh kita artikan di setiap kehidupan kita. Kita menaikkan ke hadapan Tuhan, ku melupakan yang di belakangku. Saya percaya teman-teman sudah menghafal lagu ini, ya, karena lagu ini menunjukkan perubahan hidup kita. Gitu ya. Kalau kita tidak melupakan apa yang menjadi masa lalu kita mengulangi lagi ke depannya, itu adalah diri kita masing-masing. Tapi kalau kita menjadikan masa lalu sebagai sebuah pelajaran, mari kita menyanyikan sama-sama lagu ini dengan penuh semangat dan penuh kesungguhan hati dan Tuhan.
Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Sungguh hati mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami di sepanjang kehidupan kami. Dan malam hari ini Tuhan kami bersyukur meskipun secara online tapi kami percaya kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyembahan puji Tuhan. Kami bersyukur kami sudah memuji-Mu, kami bersyukur kami sudah memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, pimpin kami supaya kami mengerti apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Dan biarlah setiap yang kami dengar Tuhan mampu merema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu, tenangkan hati dan pikiran kami. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, selamat malam semua teman-teman. Shalom, selamat malam. Shalom. Makasih ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sudah diberikan kesempatan. Minggu yang lalu Kaleo hubungi saya, katanya mau sharing di komunitas ini. Senang bergabung, senang bisa punya waktu malam hari ini sharing sama teman-teman. Sama-sama kita belajar. Mungkin perkenalan, nama saya Suryani Daily. Daily itu marga saya. Saya berasal dari Pulau Nias. Saya lulusan Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia, Jakarta Pusat. Biasa kita kenal dengan Seminari Bethel. Saya lulus 2019. Ya, oke. Saya lulus 2019 yang lalu dan sekarang saya sudah ngajar di Sekolah Inklusi Jakarta Barat. Dan kebetulan saya tinggal di gereja, ya di gereja sendiri. Oke, mungkin itu saja perkenalannya. Nanti kita lanjut. Malam hari ini saya mau membagikan tema sesuatu yang mungkin kita semua sudah merasakannya. Saya percaya bukan cuma saya merasakannya, tapi teman-teman pasti pernah mengalami yang namanya loneliness. Kita belajar tentang loneliness. Loneliness itu adalah kesepian. Saya akan share. Oke, apakah suara saya jelas teman-teman? Terdengar dengan jelas. Jelas sekali. Oke, loneliness. Kenapa saya mengangkat tema ini? Karena akhir-akhir ini yang sering membuat anak-anak Tuhan jauh gara-gara mengalami yang namanya loneliness atau kesepian. Ya, mungkin untuk perhatian teman-teman bisa di-mute selama kita bicara. Nanti ada sesi pertanyaan, ada sesi diskusi nanti teman-teman boleh. Biar kita sama-sama fokus ya. Oke, thank you. Menurut Charles Durham, kesepian itu adalah keadaan pikiran menyakitkan. Perasaan jauh di lubuk hati Anda, ini mungkin sedikit menjengkelkan atau benar-benar melumpuhkan. Jadi ketika kita mengalami kesepian, percaya tidak percaya, pikiran kita sakit, kita depresi, dan itu ada di dalam perasaan kita teman-teman. Kalau kita tahu hati manusia itu adalah sesuatu yang paling dalam, lebih dalam dari samudra. Dan yang bisa merasakannya cuma kita sendiri. Makanya ini disebut di sini sedikit menjengkelkan atau benar-benar melumpuhkan. Kadang-kadang kita bikin jengkel, bikin kita merasa lumpuh. Kenapa sih hatiku masih sepi? Kenapa sih hatiku masih kosong? Nah, coba kita lihat berikutnya. Ada 3 jenis kesepian ya, dari yang saya pelajari ada 3 jenis kesepian. Yang pertama, kesepian eksistensial. Kesepian eksistensial ini adalah orang-orang yang merasa dirinya itu individualis. Dia merasa cuma sendiri, dia merasa nggak ada orang lain. Dia merasa nggak ada siapa-siapa. Jadi dia merasa sendiri. Jadi individualis banget. Nah, bagaimana cara mengatasi kesepian eksistensial ini? Kamu harus tahu kalau kamu individual, kamu harus upgrade diri, kamu harus temukan passion kamu, dan biarlah passion dan bakat kamu itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu adalah kesepian eksistensial. Yang kedua, kesepian emosional. Nah, ini biasanya orang-orang yang mengalami ini adalah orang-orang yang baru putus cinta, putus pacar, mungkin kehilangan orang yang dikasihi atau keluarga. Nah, biasanya nih yang pacaran sering mengalami yang namanya kesepian emosional. Nah, orang-orang seperti ini ingin sekali memiliki teman curhat, ingin sekali
memiliki teman bicara, tapi dia merasa ini bahwa orang itu tidak bisa merasakan apa yang ia rasakan. Kadang-kadang teman-teman kita merasa sepi, terus kita curhat sama orang, dan kita merasa, kenapa ya aku curhat sama dia, tapi kok dia nggak bisa merasakan apa yang saya rasakan. Nah, itu ciri orang yang kesepian secara emosional. Yang ketiga, kesepian sosial. Nah, ini coba nanti teman-teman cek dalam diri kita masing-masing, ini kita berada dalam posisi pertama, 2, 3, atau tiga-tiganya. Nah, kalau yang ketiga ini saya pernah mengalami yang ketiga ini, kesepian sosial. Ya, kita merasa bahwa lingkungan kita itu tidak sayang dengan kita. Kita itu tidak punya teman. Bahkan kadang-kadang kita merasa kehadiran kita itu tidak dibutuhkan oleh orang lain. Saya pernah satu kali saya reunian sama teman-teman. Ayo teman-teman, udah lama nggak ketemu, kita ketemu di suatu mall. Terus pas ketemu, mereka semua ketawa-ketawa ngobrol, tapi saya merasa sendiri, hati saya itu kosong. Saya itu sedih sekali. Padahal itu tempatnya rame, yang namanya mall pasti rame ya. Saya keluar pergi ke toilet, dan saya ngapain? Cuma nangis. Setelah saya nangis, saya balik lagi ke situ, dan kita seperti biasa, have fun, ngobrol, sharing. Sesampainya aku di gereja, aku berpikir, kenapa ya aku tadi ya? Nah, setelah saya pelajari, ternyata itu termasuk kesepian sosial. Pernah nggak sih teman-teman, itu rame sekali. Itu acaranya mungkin event yang paling besar. Tapi kamu merasa sepi, kamu merasa kosong, hati kamu itu sedih. Kamu merasa bahwa kehadiranmu tidak dibutuhkan di sana. Nah, coba kita cek. Kita pernah ada di dalam mana? Kesepian eksistensialkah? Merasa sendiri? Kesepian emosional, putus pacar, atau kehilangan keluarga? Atau ketiga, kesepian sosial? Atau tiga-tiganya kita pernah mengalami? Next. Nah, penyebab kesepian atau loneliness ini yang pertama, satu, gambar diri tidak sehat ya. Gambar diri kita tidak sehat, kita merasa tidak berharga. Kita merasa, gambar diri saya ini udah rusak, saya nggak layak. Kita merasa tidak berharga, teman-teman. Yang kedua, hubungan dalam keluarga yang tidak baik. Percaya tidak percaya, orang yang broken home ya, anak-anak yang mungkin punya masalah dalam keluarga, papa mama mungkin suka berantem dan itu bikin stres anak, itu penyebabnya kesepian ya. Orang yang mengalami kesepian itu biasanya mengalami hubungan dalam keluarga yang tidak baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, perubahan keadaan atau temporer. Temporer itu adalah sementara. Contoh, saya anak ke-6 dari 9 bersaudara, tapi 2 tahun yang lalu kakakku meninggal, tinggal 8 lagi. Tapi kalau ditanya kamu berapa bersaudara, saya tetap bilang 9. Oke. Nah, di rumah itu udah biasa rame. Ketika saya sampai di asrama seminari 4 tahun di situ, itu juga rame. Ketika saya keluar di situ, saya di gereja sendiri. Nggak ada orang. Mungkin orang pagi datang di sekretariat gereja, tapi saya sudah pergi ke sekolah karena saya ngajar di sekolah. Dan itu kita sering merasakan kesepian. Kenapa? Karena tiba-tiba dari keadaan rame, terus sendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan perubahan keadaan temporer. Keempat, memendam perasaan marah benci. Teman-teman, penyebab kesepian itu kebanyakan orang karena marah. Orang benci. Kita marah sama orang, kita benci sama orang, tapi kita tidak punya kekuatan untuk bilang bahwa kita benci dan marah sama dia. Kita memendam, sehingga yang sakit bukan orang itu, yang sakit kita. Kita memikirkan, dan pikiran kita itu terkuras gara-gara memikirkan amarah, kebencian kita. Nih kita cek diri kita, kalau kita masih punya rasa marah, benci sama orang, stop memendam. Belajar mengkomunikasikan. Ini yang poin kelima, ketidakmampuan berkomunikasi. Belajar segala sesuatu itu mengekspresikan, komunikasi secara baik-baik. Percaya tidak percaya, komunikasi itu adalah jalan terbaik. Apapun masalahnya pasti selesai. Yang penting komunikasi. Keenam, faktor-faktor sosial. Ya, our society is fast, mobile, and changing. Ya, faktor-faktor sosial seperti yang saya bilang tadi. Kita itu lagi di tempat rame, tapi kenapa kita merasa sendiri? Nah, itu faktor-faktor sosial, teman-teman. Dan yang ketujuh, ini yang paling penting teman-teman, hal rohani. Percaya tidak percaya, penyebab kesepian itu adalah ketika hubungan kita dengan Tuhan
tidak lagi intim. Ketika kita tidak punya doa, ketika kita tidak punya penyembahan kepada Tuhan. Percaya, kesepian itu terjadi ketika kamu lupa bahwa Tuhan bersamamu. Ya, ketika kamu lupa bahwa Tuhan bersamamu. Coba kita cek diri kita. Kita masih doa atau penyembahan enggak di pagi hari? Dulu saya di asrama mungkin bangun 3:30. 3:30 saya sudah bangun karena jam 4 kita ibadah. Tapi ketika saya sendiri, saya itu harus bangun 4:30, paling telat jam 5. Mungkin saya tidak sedisiplin waktu di asrama karena di situ ada bel, 3:30 harus sudah bangun. Tapi ketika saya sendiri, nilai saya itu ya ketika saya sendiri. Saya bisa melihat hubungan saya sama Tuhan itu ketika saya sendiri. Apakah saya malas-malas? Mungkin awal-awal sedikit susah sekali bangun pagi ya. Tapi saya sadar bahwa saya nggak boleh begini. Saya hidup karena anugerah Tuhan. Kalau saya melewatkan waktu demi waktu hanya untuk males-malesan, tidak doa pagi, kita nggak menjadi berkat, teman-teman. Jadi coba kita cek hal kerohanian kita. Salah satu penyebab kesepian adalah ketika kita lupa bahwa Tuhan bersama kita. Next, akibat kesepian. Nah, setelah ada penyebab, ada akibat kesepian. Yang pertama, secara fisik. Nah, akibatnya kita suka pusing. Ada nggak teman-teman yang suka karena ada rasa kekosongan hati, kesepian? Akibatnya itu secara fisik. Sering migrain, sakit kepala, sering lambungnya itu asam lambung. Nah, itu salah satu akibat dari kesepian. Dan itu adalah efek terhadap fisik kita. Yang kedua, akibat rohani seperti yang saya bilang tadi, kalau kita tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, jam doa sudah tidak terjaga, penyembahan juga sudah tidak ada. Nah, coba kembali. Tuhan sedang menunggu kita. Jangan kita berpikir kita ini anak-anak STT, anak calon-calon pendeta atau guru. Kita harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu sangat penting, teman-teman. Ya. Kalau teman-teman punya pacar atau punya pasangan, jangan sampai kalian mengasihi pasangan kalian itu lebih dari kalian mengasihi Tuhan. Mungkin ketemu dengan pacar, kalian bisa on time. Kalau ketemu jam 1 mungkin langsung sebelum itu sudah datang. Masakah kita tidak bisa on time dengan Tuhan? Kita bangun pagi itu bersyukur sama Tuhan. Kita harus punya jam doa yang benar kepada Tuhan. Saya bicara ini juga teman-teman karena saya sudah mempraktikannya. Karena setiap saya sharing, saya tidak akan pernah mau berbagi sesuatu yang belum saya alami. Oke, ketiga, gambar diri tidak sehat. Ya, kembali lagi diingatkan gambar diri kita tidak sehat. Keempat, akibat dari kesepian itu adalah free sex, pergaulan bebas. Kadang-kadang teman-teman suka iseng di grup ya. Aku suka dikata-katain begini, Sur, kamu umurnya begini, yang lain udah pada menikah, masa kamu nggak pernah mau pacaran, ini. Saya selalu bilang begini, teman-teman. Untuk apa kita punya pasangan kalau tetap masih sepi? Untuk apa kita punya pasangan kalau kita itu nggak membawa dampak bagi orang lain, kita nggak menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan akan kasih kok pasangan tepat pada waktunya. Jadi saya suka dikata-katain itu, teman-teman. Tapi saya nggak sakit hati. Kenapa? Karena saya nyaman. Yang penting nggak apa-apa aku jomblo. Yang penting aku tidak melakukan dosa. Nggak apa-apa aku jomblo. Yang penting aku nggak melakukan free sex, pergaulan bebas. Nggak apa-apa aku jomblo. Yang penting aku nggak hidup sembarangan. Karena saya tahu di waktunya Tuhan pasti kasih pendamping yang tepat, orang yang tepat, dan di waktu yang tepat. Amin. Bagi kita terlalu tergesa-gesa, terlalu terburu-buru. Kita udah tahu juga orangnya, pasangan kita toksik, kita masih menjalankan hubungan seperti itu. Nah, kenapa bisa terjadi pergaulan bebas, hidup sembarangan itu karena kesepian. Poin 5, depresi. Depresi. Teman-teman kalau mungkin udah baca artikel, di Jepang ini sekarang udah ada yang namanya Menteri Kesepian. Ya, mungkin teman-teman udah tahu infonya. Di Jepang itu sudah diangkat yang namanya Menteri Kesepian.
Kalau di Indonesia mungkin kita cuma baru Menteri Pendidikan, Pertahanan, dan lain sebagainya. Belum ada sejauh ini. Nah, kenapa Jepang itu ekonominya bagus, pendidikannya bagus. Tapi kenapa sampai diangkat Menteri Kesepian? Karena angka bunuh diri makin meningkat. Banyak perempuan-perempuan yang bunuh diri, banyak laki-laki yang bunuh diri gara-gara depresi, gara-gara kesepian. Kurang apa coba kalau kita pikir-pikir, negara Jepang itu salah satu negara yang maju. Tapi kalau sampai mereka angkat menteri kesepian, berarti ada yang salah dalam orang-orangnya. Kenapa orang bisa depresi bunuh diri? Itu akibat kesepian. 6. Melakukan kekerasan. Orang-orang yang suka marah, temperamen, itu karena akibat kesepian. Dia sepi, jadi dia mengekspresikan dengan kekerasan, marah-marah, ngomong kasar, bercanda yang tidak penting. Hati-hati dengan canda kita, teman-teman. Mungkin kita merasa, saya cuma bercanda. Tapi kita tidak pernah tahu bahwa canda kita itu menyakiti orang lain. Coba, saya selalu merenung begini. Dan saya selalu punya prinsip begini. Saya harus berpikir 1000 kali sebelum bicara. Karena yang menurut kita canda, belum tentu orang lain. Yang menurut kita serius, mungkin menurut orang lain bercanda. Jadi hati-hati dengan bicara kita. Yang ketujuh, kecanduan narkoba dan minuman keras. Akibat dari kesepian itu, kenapa orang kecanduan narkoba, rokok, minuman keras? Karena kesepian. Dia menemukan kepuasan di dalam narkoba. Saya mau tanya sama teman-teman. Boleh nggak merokok? Boleh. Boleh nggak narkoba? Boleh. Boleh nggak minuman-minuman keras? Boleh. Tapi kembali pada ajaran Paulus. Segala sesuatu boleh. Tapi tidak semua berguna dan bermanfaat. Buat teman-teman cowok, boleh nggak merokok? Boleh. Tapi tidak berguna, tidak ada manfaatnya bagi kesehatan. Teman-teman semua, boleh nggak minum minuman keras? Boleh. Boleh nggak mencuri? Boleh. Tapi masalahnya tidak berguna, tidak ada manfaatnya. Jadi masalahnya bukan masalah boleh atau tidak. Kita tahu manfaatnya tidak ada gunanya, dan itu membuat kita hancur, teman-teman. Oke, tadi sudah penyebab, sudah akibat, sekarang next. Orang yang mengalami kesepian seringkali diarahkan untuk, biasanya kalau kita cerita sama teman-teman atau kita konseling, biasanya dia bilang begini, pindah kerja, bergabung dengan klub tertentu, be positif, menikah, traveling, mendengarkan musik, have fun, baca buku, memiliki hobi, perbaiki goals atau tujuan. Tapi hal tersebut, perhatikan, tapi hal tersebut tidak membantu. Bukan solusi permanen, bukan solusi yang panjang, dan tidak mengobati kesepian yang mendalam. Itu tidak mengobati kesepian kita, teman-teman. Kita pindah kerja, kita pindah gereja, bergabung dengan sepak bola sana-sini, menikah. Menikah itu tidak menjamin kita tidak sepi. Traveling kita juga tidak menjamin kita tidak sepi. Karena bukan itu solusi permanen. Coba kita perhatikan. Apa solusinya? Apa yang Alkitab katakan tentang kesepian? Mungkin siap-siap ada yang baca satu orang, Kejadian 2 ayat 18. Silakan. Apa yang Alkitab katakan tentang kesepian? Kejadian 2 ayat 11. Silakan teman-teman yang bisa membaca. Ada. Kejadian 2 ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Oke, thank you Kaleo. Ya. Apa yang Alkitab katakan tentang kesepian? Kejadian 2 ayat 18. Kesepian adalah hal yang pertama kali Tuhan katakan tidak baik. Itu sebabnya Tuhan menciptakan Hawa sebagai penolong bagi Adam. Tuhan tahu bahwa manusia membutuhkan persahabatan dan hubungan yang erat dengan orang lain. Tapi ternyata ketika manusia berdosa, maka terdapat keterpisahan antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan sesama. Next. Ya.
Apa yang Alkitab katakan tentang kesepian? Ya, Yakub pernah mengalami ketika dia mengambil hak kesulungan dengan kakaknya Esau. Musa juga ketika dia memimpin bangsa Israel, ya, dia memimpin bangsa yang keras kepala, dia mengalami kesepian, disalah-salahin. Ayub pernah mengalami kesepian dan sendiri. Dia kehilangan anak-anaknya, kehilangan hartanya, bahkan istrinya pun berkata, kutuk aja Tuhanmu itu. Dalam hati Ayub pasti juga mengalami kesedihan, kesepian. Dia merasa sendiri. Teman-temannya juga menyalahkan dia. Tidak ada yang mau mendekat dengan Ayub. Dia pasti mengalami kesendirian, kesepian, kekosongan. Banyak di Alkitab bercerita tentang loneliness. Mazmur 25:16, berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Ini adalah doa Daud ketika meminta perlindungan kepada Tuhan. Dia bilang begini, berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Kita bisa contoh seperti Daud ini, teman-teman. Kalau kita merasa ada masalah, kalau kita lagi merasa sepi, kalau kerohanian kita mulai menurun, yuk berpaling pada Tuhan, minta Tuhan kasihanilah aku. Ya, pacarmu tidak akan pernah memenuhi apa yang kamu inginkan. Gajimu tiap bulan juga tidak pernah membuat kamu dijamin tidak sepi, tidak lonely, tidak. Keluargamu juga pasti pernah mengecewakan. Yang tidak pernah mengecewakan Tuhan. Kalau kita punya masalah, datang sama Tuhan. Yeremia 29 ayat 11, teman-teman. Tuhan itu merencanakan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Dalam bahasa aslinya itu bukan merencanakan, tapi memikirkan. Ya, Tuhan itu memikirkan kita setiap saat. Tuhan memikirkan, oh Suryani hari ini ya, aku yang kurencanakan ini. Tapi kadang-kadang kita mau yang itu. Tuhan memikirkan Kaleo setiap saat. Tuhan memikirkan Kak Uyan setiap saat. Tuhan memikirkan Kak Trisniati setiap saat. Pertanyaannya, apakah kita memikirkan Tuhan setiap saat? Jangan-jangan ketika kita ada masalah, ketika kita kosong, ketika kita sendiri, kita hanya sungut-sungut menuntut Tuhan, kenapa sih aku begini? Tuhan, kenapa sih skripsiku masih di sini? Padahal tidak ada usaha. Soal skripsi, teman-teman, jangan pernah menyalahkan Tuhan kalau belum selesai, masih di bab 1, bab 1, bab 1. Masalahnya kamu udah usaha belum? Teman-teman saya dulu suka kaget sama saya. Aku itu mengerjakan skripsi paling santai. Ya. Saya mengerjakan jam 8 pagi di perpus sampai jam 5. Istirahatnya ya pas makan siang, makan malam. Di saat teman-teman saya tidur, saya juga mengerjakan malam teman-teman. Jadi kalau dikumpul-kumpul, paling sebulan sampai 2 bulan lah selesai. Jadi giliran teman-teman saya lagi sibuk, saya enakan tidur. Dan mereka bilang, nanti kamu ini nggak lulus ini. Mereka tidak pernah tahu perjuangan saya. Saat mereka tidur, aku kerjakan. Jadi aku cuma punya, saat mereka mengerjakan, aku punya banyak waktu aja bimbingan sama dosen. Jadi teman-teman, jangan pernah menyalahkan Tuhan kalau usaha kita masih sedikit. Tuhan itu memikirkan kita setiap saat. Salah satu tugas Tuhan yang paling ia sukai yaitu memberkati kita. Tuhan itu memberkati kita loh. Dengan COVID saat ini, kita masih sehat, itu anugerah Tuhan. Kemarin sedikit cerita sebentar. Kemarin itu saya sempat bergumul, Tuhan besok aku pelayanan di Teens jam 6. Dan jam 8 diundang sama Kaleo ini. Tapi aku demam, pusing, terus mules kemarin. Sampai aku dikirim, karena aku sendiri di gereja, aku sampai dikirim obat sama jemaat. Tapi mereka cuma ngasih di pagar. Takut mereka bertemu denganku karena mereka pikir aku ini corona. Dan sebelumnya yang kerja di gereja ada yang positif 2 orang. Dan itu yang membuat saya sedih, ampun. Mereka kasih obat, kasih makanan aja. Tapi ditaruh di pagar. Saya sedih karena tidak bisa bicara sama mereka. Saya bilang thank you aja lewat chat. Thank you ya Bu obatnya. Thank you ya Bu makanannya. Tadi pagi saya masih pusing. Terus orang-orang gereja memutuskan aku harus PCR. Saya harus PCR, saya ke rumah sakit. Dan itu ramai sekali. Ya, ratusan orang di rumah sakit itu sakit COVID. Dalam hatiku, Tuhan, thank you ya. Saya sekarang masih sehat.
Kalaupun aku sakit, itu tidak sebanding dengan mereka. Dan di sampingku itu kebetulan saya pikir itu cuma peti doang. Saya tanya sama petugasnya, ternyata ada isi petinya teman-teman, ada mayat. Lalu saya geser karena seram juga, takutnya ini mayat COVID, wah bahaya juga. Singkat cerita saya PCR, dan katanya ditunggu 2-3 hari hasilnya. Nanti mohon doanya supaya nanti hasilnya negatif. Dan saya tadi sore bergumul, aduh Tuhan tolong. Saya buat PPT ini, saya buat PowerPoint ini, tolong. Nanti saya mau melayani jam 6, jam 8, tolong. Dan puji Tuhan saya sehat teman-teman, saya bisa bicara, saya excited banget malam ini sama teman-teman. Dan itu karena Tuhan. Ya, jadi kalau ada masalah, yuk katakan sama Tuhan, kasihani aku Tuhan, datang sama Tuhan. Jangan sama pacarmu, jangan sama orang-orang, karena itu pasti mengecewakan teman-teman. Ya, next. Terakhir, kesimpulan. Orang yang mempunyai hubungan yang baik dan intim dengan Tuhan, pasti tidak merasakan kesepian atau loneliness. Pasti. Sebab yang menyadari bahwa ada Tuhan yang selalu bersamanya. Jadi itu inti dari pembahasan kita malam ini teman-teman. Orang yang mempunyai hubungan yang baik tidak mengalami loneliness. Sebab yang menyadari bahwa Tuhan yang selalu bersamanya. Satu lagi, kesepian itu ada ketika kamu lupa bahwa Tuhan bersamamu. Itu saja teman-teman sharing saya malam hari ini. Dan mungkin nanti ada pertanyaan atau teman-teman yang mau ingin bertanya. Sebelum itu ada hal yang mau kita diskusikan malam ini. Mungkin nanti 2-3 orang yang bisa diskusi ini. Saya sudah buat pertanyaan, ada 6 pertanyaan. Teman-teman boleh screenshot, boleh hafal juga boleh. Ya. Sebelum saya stop share, boleh dibaca-baca. 2-3 orang nanti akan mungkin bisa menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, 1, pernahkah kamu berjuang dengan perasaan kesepian selama beberapa waktu? Yang kedua, dapatkah kamu menggambarkan apa yang kamu rasakan dan pikirkan? Ketiga, kapan kamu merasa paling kesepian? 4, kapan kamu merasa paling tidak kesepian? 5, apakah ada saat-saat perasaan kamu hilang? 6, apa saja yang kamu coba untuk mengatasi kesepianmu? Nah, teman-teman boleh menjawab ini, siapa saja nanti yang tergerak hatinya. Ini ada 6 pertanyaan, tapi nggak perlu satu-satu, nanti panjang waktunya. Dirangkum saja, ini ada beberapa pertanyaan, dirangkum saja nanti dengan kalimat teman-teman. Boleh di screenshot? Oke. Itu saja sharing kita teman-teman, dan kita berdoa dulu sebelum kita diskusi. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini, kami sudah diskusi Tuhan, kami sudah sharing, hamba-Mu sudah selesai bicara Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan, terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan, terima kasih untuk pembelajaran malam hari ini Tuhan, ajar kami untuk mengandalkan Engkau Tuhan. Jangan sampai kami Tuhan mengalami lonely, jangan kami mengalami kesendirian Tuhan, jangan kami suka bersungut-sungut kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menyadari bahwa Tuhan bersama kami, sehingga hidup kami tetap sukacita dan selalu ada damai sejahtera. Berkati komunitas ini Tuhan, kumpulan mahasiswa STT PAK Sumba, Tuhan tolong mereka. Berkati setiap kerinduan mereka, pergumulan mereka, kebutuhan mereka Tuhan cukupkan. Dan apapun yang mereka perbuat, Engkau buat berhasil. Saya tidak tahu Tuhan apa yang mereka alami saat ini satu persatu, namun tangan Tuhan yang menjamah mereka, bukakan setiap apa yang mereka inginkan Tuhan, dan biarlah mereka hidup benar di jalurnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan diskusi, pimpin ibadah kami. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya, amin. Oke, makasih teman-teman, sekian saja. Terima kasih, saya serahkan kepada hostnya. Sepertinya kayak ada yang kurang dalam diri saya. Sepertinya kayak ada yang hilang dari diri saya. Nah, pada waktu itu semester 7, pada saat penyusunan skripsi, sudah bareng tuh, sudah saya sama almarhum kakak saya itu sama-sama berdua ngambil judul. Saya ngambil judul, setelah itu dia juga ngambil judul. Tapi sudah sama-sama ajukan judul dan puji Tuhan diterima. Tapi kakak saya memilih untuk keluar gitu, keluar karena ada kasus. Kakak saya kena kasus waktu itu, kena kasus bukan berarti kakak saya ini ya, dia buat kesalahan yang benar-benar kayak sampai gimana ya, benar-benar fatal gitu, enggak sih. Tapi ketika dia melakukan kesalahan,
sebenarnya nggak ada yang tahu. Saya nggak tahu, keluarga besar kami nggak tahu, dan dosen-dosen Sati, saya kuliah di Malang, dosen-dosen Sati nggak ada yang tahu. Kemudian orang-orang itu nggak ada yang tahu. Tapi hati nuraninya dia itu merasa tertuduh gitu, dan dia pergi melaporkan masalah yang dia alami di kemahasiswaan. Dan pada akhirnya dia harus didisiplin itu 1 tahun. 1 tahun dia didisiplin, dan pada akhirnya dia pergi ke Bali. Nah, sampai di Bali, akhirnya menikah sama pasangannya, habis itu menikah. Dan ketika dia pergi, waktu itu saya datang ke Malang tuh ngerasa bahwa oke, ada kakak saya di sini. Ada kakak saya yang bisa mendukung saya gitu. Dan saya ngerasa selalu ada yang dukung saya. Ketika saya sedih, ada dia. Ketika saya pengen marah, ada dia. Pokoknya itu ketika ada orang yang ganggu saya, ada dia gitu. Yang selalu dukung, motif apa istilahnya kayak mengarahkan gitu. Tapi ketika dia pergi itu sesuatu yang kayak ada yang kurang gitu. Dan disitulah ada waktu kami semua berlima perempuan, dan ada pernyataan dari keluarga kami bahwa perempuan tuh nggak akan pernah berhasil. Dan itu kata-kata mereka, perempuan tuh nggak akan pernah lulus S1 gitu. Nggak akan pernah. Dan kalimat itu sepertinya kayak terngiang-ngiang di semester 7 itu. Dan Tuhan, saya bisa nggak sih? Tuhan, saya bisa nggak melewati fase ini gitu. Tuhan bisa nggak? Tuhan bisa nggak gitu. Tapi dalam kondisi itu konselor saya waktu itu bilang gini, Dep, kamu sepertinya ada sesuatu yang kamu pendam tapi kamu nggak mau cerita gitu. Dan ketika dikasih soal, saya ngisi soal 169 saya nggak ngisi. Terus tes kedua lagi, soal 169 saya nggak ngisi lagi. Itu sama. Dan akhirnya konselor saya ini bilang, ada yang kamu sembunyikan. Kelihatan dari soal yang kamu sudah isi ini, katanya gitu. Dan pada akhirnya saya cerita-cerita, dan puji Tuhan ketika cerita, konselor saya mengatakan ya hanya Tuhan yang bisa mampu menolong kamu. Ketika kamu cerita, mungkin kamu merasa rileks, tapi kamu hanya perlu datang ke Tuhan gitu. Meskipun dunia bilang kamu nggak berhasil, tapi kalau Tuhan bilang kamu berhasil, itu nggak bisa diubah, katanya gitu. Dan puji Tuhan, dan akhirnya ya seperti tadi Kak Suryani bilang, ngerjakan skripsi itu santai. Iya, saya orang paling santai. Di luar kelihatan santai, tapi dalam hati saya ini kayak bisa nggak gitu. Jadi ketika waktu itu dalam hati saya bilang bisa nggak gitu, tapi dalam kondisi itu saya berusaha untuk mencoba. Baru saya dapat dosen pembimbing lagi yang killernya minta ampun. Bayangkan pada saat saya ujian pertama itu, terus ujian kedua itu 7 kali revisi, dan setelah itu masuk ujian final lagi revisi banyak kali lagi. Dan dalam kondisi itu saya juga waktu itu gigi saya ini infeksi tumbuh dalam keadaan sakit, 3 bulan sakit. Kemudian ada masalah dari lingkungan sekitar juga yang berusaha untuk memojokkan. Terus ditambah lagi saya kuliah sambil kerja. Dan dalam keadaan seperti itu, bukan sepertinya, emang Tuhan tolong saya. Dalam setiap masalah itu, dalam kesendirian saya itu, Tuhan bawa saya untuk melihat bahwa meskipun saya sendiri, skripsi saya bisa selesai. Meskipun saya ngerasa bahwa sepertinya orang-orang ninggalin saya, Tuhan nggak pernah ninggalin saya untuk kasih ide. Dan disitulah saya belajar bahwa skripsi itu bukan soal hasil, tapi soal proses. Kalau saya jalani proses dengan baik, pasti hasilnya baik gitu. Dan itu kata-kata yang sering saya pegang, Tuhan saya nggak bisa, tapi saya mau Tuhan bekerja dalam hidup saya. Dalam momen seperti ini saya mau lihat Tuhan bekerja gitu. Dan puji Tuhan itu dapat terselesaikan dengan baik. Wisuda, puji Tuhan sudah selesaikan. Setelah itu datanglah saya ke Surabaya, bantu pelayanan sekalian bantu di sekolah juga. Nah, setelah itu kakak saya hamil, setelah itu habis hamil, lahiran dia, anaknya baru umur 1 bulan 2 minggu. Disitulah benar-benar kayak, aduh, itu kayak ada masalah kan. Papa saya mengembalakan pendeta, mama saya guru agama. Kami kenal Tuhan dari kecil. Kami benar-benar kayak bertumbuh dalam Tuhan. Tapi ketika kakak saya mengambil pilihan bahwa dia mau menikah di Bali, papa saya tidak menyetujui, dan ada bentrok di sana, dan pada akhirnya papa sudah menganggap kakak saya itu bukan anaknya lagi. Jadi kayak ada masalah yang benar-benar rumit di sana. Dan kakak saya dipanggil Tuhan, nggak, itu tiba-tiba, benar-benar itu tiba-tiba terjadi, karena malamnya itu papa masih bilang, "Kak, kamu gimana?" Masih tanya-tanya kabar. Habis gitu pagi jam 4 itu sudah dapat telepon kalau kakak saya sudah nggak ada. Dan itu kayak hati saya itu benar-benar hancur, kayak aduh gimana ya, benar-benar kayak
yang saya paling kasihan karena anaknya ini masih umur 1 bulan 2 minggu. Jadi kayak gimana gitu, dalam kondisi kayak gini masih masalah dengan keluarga besar, belum ada masalahnya belum selesai, terus Tuhan bilang kayak, "Udah capek, kakakmu udah capek, udah berhenti, di sini aja udah selesai," gitu. Jadi kakak saya udah selesai, tapi itu masalahnya bukan masalah ngurusin jenazah kakak saya, tapi ngurusin anak ini gitu, anak ini yang diurusin. Jadi papa saya bilang, ada kalimat yang papa saya bilang, "Saya tahu anak saya itu pergi kuliah. Saya tahu anak saya itu ada di kampus sekarang. Kalau sampai anak saya nggak ada nafas, kampus harus bertanggung jawab. Gereja harus bertanggung jawab. Di mana dia tinggal tuh harus bertanggung jawab." Ini pendeta loh yang ngomong. Bilang gitu. Dan aduh, itu kayak dalam kondisi kayak gitu tuh saya ya teologi sih teologi, tapi saya juga manusia gitu. Dan saya ngerasa bahwa sepertinya kayak Tuhan tuh nggak ada buat saya gitu. Dan disitulah saya ngerasa sendiri, benar nggak sih Tuhan ada? Benar nggak sih Tuhan tuh mau menolong saya? Benar nggak sih Tuhan itu memperhatikan hidup saya? Tuhan tuh benar-benar peduli dengan saya. Kalau emang Tuhan peduli, masalah belum selesai, belum istilahnya belum kelar, sudah ada rencana pengennya gini 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 gitu, tapi yang terjadi tuh gini gitu, malah sebaliknya gitu. Dan setiap kali kalau masuk kamar mandi tuh kalau mau nyanyi, ada lagu kesukaan saya bilang gini, "Ku mau selalu bersyukur," gitu. Dalam kondisi itu tuh, mau nyanyi itu dalam hati nurani bilang gini, "Benar nggak kamu bersyukur? Benar nggak kamu bersyukur?" Gitu. Selalu kalimat itu yang muncul. Kalau mau nyanyi lagu itu, "Benar nggak sih kamu bersyukur?" Gitu. Itu langsung air mata langsung ngalir. Itu kayak dalam kondisi itu memang ramai, banyak keluarga tuh di Bali, banyak keluarga, ramai memang. Tapi di situ saya ngerasa kayak nggak ada siapa-siapa gitu, kayak ngerasa kayak sampai ada kalimat konyol saya bilang, "Kalau ke surga tuh harus lewat jalan mana ya?" Gitu. "Kalau ke surga tuh kalau ketemu Tuhan Yesus harus lewat mana? Kakak tuh sekarang sudah di posisi mana? Kakak tuh sekarang dia di mana?" Gitu. Dia kok tega sekali ninggalin kita gitu, masalah belum selesai. Dan saya tuh nganggep dia itu kayak ya seorang pahlawan yang istilahnya kasih jalan buat kita semua. Dia yang pertama, saya yang nomor 2. Kayak ngasih jalan buat kita, kasih contoh buat kita gitu. Dan saya benar-benar ngerasa kehilangan di situ, benar-benar ngerasa kehilangan. Dan tapi puji Tuhan, Tuhan tolong bisa melewati itu. Dan pada akhirnya tadi sempat disinggungnya soal pasangan ya, soal pasangan. Dan setelah saya kembali ke Sumba, bawa anaknya almarhum kakak saya itu kembali lagi ke Surabaya, itu hanya lewat waktu itu 2 bulan. Langsung si dianya bilang gini, "Ya udah kita break aja dulu ya, sampai di sini dulu hubungan kita," katanya gitu. Wah, tambah hancur saya. Karena sudah ada ini dalam kondisi kayak gini nih, seharusnya saya butuh orang terdekat saya untuk membantu saya bisa bangkit gitu. Tapi bukannya dia mau nolong saya untuk bangkit, tapi justru buat saya itu kayak makin down gitu, makin down. Tapi disitulah saya mengambil satu pelajaran penting bahwa sesungguhnya orang terdekat kita sekalipun pacar kita atau siapapun itu bisa jadi itu bisa ninggalin kita dalam kondisi kita dalam terluka, dalam kondisi kita merasa bahwa saya butuh orang lain, tapi dia sebenarnya nggak ada gitu. Disitulah saya merasa bahwa saya ngambil komitmen bahwa saya meskipun saya sendiri ngekos sendiri gitu di Surabaya sendiri gitu, tapi ada Tuhan yang selalu ada buat saya. Ada Tuhan yang senantiasa berjalan bersama dengan saya. Dan sampai detik ini meskipun sendiri di kos sendiri gitu ya udah santai aja gitu, santai aja, have fun aja karena ya ada Tuhan yang selalu nemani gitu dan Tuhan selalu memberikan sukacita, damai sejahtera itu karena Tuhan sudah siap mau tolong. Jadi intinya kita mau belajar bahwa Tuhan jangan tinggalkan aku sendiri. Selalu bilang ke Tuhan, "Tuhan pegang tangan aku, berjalanlah bersama dengan aku." Ketika kita mengatakan itu, Tuhan akan senantiasa berjalan bersama dengan kita. Meskipun orang terdekat kita meninggalkan kita, meskipun kekasih kita, atau siapapun itu yang mungkin yang kita andalin dalam kehidupan kita, ninggalin kita. Tapi ketika kita sudah menyerahkan hidup kita ke Tuhan, bilang ke Tuhan kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, dan minta Tuhan supaya tidak meninggalkan kita, so pasti Tuhan itu bekerja buat kita. Pasti Tuhan tidak meninggalkan kita dalam setiap musim kehidupan kita. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ada lagi yang mau lanjut? Melihat merasa kesepian pernah dan di saat apa dan apa solusinya. Mungkin seperti itu saja yang saya bisa sampaikan. Dan ini
merasa kesepian pernah, terpuruk, bahkan merasa sendirian pernah. Karena ini adalah masalah yang saya hadapi itu, saya benar-benar kalau saya begini, kalau saya masih punya satu alasan di dalam dunia untuk bisa bahagia, saya mampu bahagia. Tapi kalau misalnya tidak ada sama sekali, maka kalau kita lihat kepada Tuhan, pasti memang kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu ada. Kemanusiaan itu tidak pernah terlepas bahwa realiti yang kita alami, bahwa benar-benar kita sedang menghadapinya sendiri, pasti kita mengeluh dan pasti ada rasa kesendirian kita. Walaupun kita sering, saya kalau sudah ini saya dengar lagu rohani atau bahkan saya mencoba nonton komedi gitu untuk bisa menghibur. Itu kan cara-cara yang jelas itu kan Tuhan yang ada dalam hati kita, tapi kan kita harus berhikmat gitu. Artinya cari yang membuat kita itu bisa melupakan sesuatu hal yang selalu menghantui kita gitu. Yang jelas itu adalah cara Tuhan juga gitu. Jadi semua hal yang kita lakukan itu adalah bisa itu cara Tuhan untuk kita bisa melupakan apa yang kita alami. Dan ini masalah ini benar-benar yang berat sekali gitu, karena saya sampai di sekolah sini itu bukan dari keluarga saya gitu ya. Bukan saya sampai di CTI ini bukan karena keluarga dan bukan dari gereja saya sendiri, tapi gereja yang tak pernah saya dengar dan orang pendeta itu yang pendeta yang saya tidak pernah dengar, gereja saya tidak pernah dengar. Dan orang itu cuma ketemu di Padang, ini cerita singkat sekali, ketemu di Padang dan dia keluar dari mobil dan dia mau jatuh, saya langsung pegang dan akhirnya saya pegang tangannya, saya tuntun, ternyata dia pergi berkunjung di satu rumah, dia penginjilan. Nah ternyata ketika saya cerita malam itu saya langsung naik di mobilnya, ini cerita singkat sekali ya karena ini panjang. Saya naik di rumah, naik di mobilnya, akhirnya cerita, ternyata beda, dia gereja Kami Injil, lalu saya gereja GBI. Dan saya tidak pernah dengar gereja Kami Injil karena di tempat saya itu nggak ada sama sekali gereja kayak gitu, nggak ada gereja Kami Injil. Jadi akhirnya saya dengar kok ini ya asing, karena di situ ada peluang untuk saya sekolah teologi. Akhirnya malam itu pun saya tidur di rumah itu dan itu banyak masalah karena bapak saya akan siap pergi cari dan mau kacau begitu, mau kacau lah gitu. Dan akhirnya paginya saya ke rumah dan akhirnya ketemu dengan bapak saya dan puji Tuhan malam itu bapak rohani saya katakan gini, saya anggap sudah bapak rohani saya dan bapak itu menganggap saya anak bungsunya, anak bungsu gitu. Jadi apapun yang saya mau, apapun bukan mau lagi, yang dia lihat saya kurang dia langsung belikan tanpa dia harus saya minta karena dia anggap saya seperti anaknya. Dan malam itu bapak saya tidak biasanya izinkan saya ke rumah orang lain dan pada saat itu kami berdoa malam dan paginya saya katakan, bapak saya suka seperti ini, bolehkah saya harus beli supaya nanti jangan dimarahin, supaya cari hati gitu. Akhirnya belilah sesuatu itu, beli handphone baru gitu ya, beli ini, bawa gitu. Akhirnya bapak saya dengan senyuman bisa senyum, tapi dengan mata wajahnya yang begitu menatap saya dengan penuh kemarahan. Tidak peduli handphone yang ada di depan itu, tidak peduli gitu. Tapi lama kelamaan dia tatap saya, tiba-tiba dia langsung reda. Dia tidak marah gitu. Nah, saya kaget karena biasanya bapak saya itu pergi rumah orang lain saja lama-lama itu dimarahin. Pokoknya marah benar-benar gitu. Dan akhirnya singkat cerita hari itu pun saya langsung balik ke bapak rohani, balik. Bapak izin saya mau ke bapak rohani saya. Oh silahkan. Nah, ini pertanyaan besar sekali sebenarnya dalam hidup saya. Ternyata sampai bapak rohani saya kuliah 1 tahun sambil studi, sambil SMA. Ini saya lucu sih. Saya kelas 1 SMA, 3 SMA, saya sambil kuliah. Ini lucunya, karena waktu itu dosen yang dari STT Japri di sini mengajar di sana, ya mengajar di Sumba, dan akhirnya saya sambil ikut kuliah dari jam 7 sampai jam 11:30 karena jam 1 itu saya harus masuk sekolah, masuk SMA atau jam 12 selesai dan perjalanan itu 35 kilo jauhnya dari rumah itu dari ke sekolah saya. Nah akhirnya 30 menit atau 1 jam itu saya harus ngebut ke sekolah. Nah sampai 1 tahun itu saya ikut terus dan akhirnya saya kuliah di sini dan atas dukungan bapak rohani saya tanpa dukungan sedikit pun dari keluarga. Karena saya sebenarnya pelayanan di GBI. Saya ketua pemuda 3 tahun, guru sekolah minggu 3 tahun, koster semuanya. Ketika saya pindah di GKI dan itu mereka tidak hiraukan gitu, mau terserah mau gimana kan. Akhirnya saya datang ke sini itu tanpa 1.000 pun dari keluarga, uang tiket mau uang apa. Sampai di sini
saya berjuang itu tanpa tidak dikirim pun 1000 sampai saat ini saya tidak minta. Memang saya tidak minta, mereka ada komunikasi ya, tapi saya tidak pernah minta gitu. Saya berusaha bagaimana dapat uang dan juga dapat kiriman dari Bapak Rohani. Nah, yang paling ini sebenarnya menurut saya ini hal biasa saja. Itu masalah biasa menurut saya. Walaupun saya merasa itu masalah biasa. Tapi yang paling menyedihkan sekali, ketika saya berusaha, saya akan pulang nanti membawa hasil untuk Bapak Rohani saya. Nah, ternyata Bapak saya meninggal dan saya belum pernah ketemu lagi. Selama saya di sini, Bapak saya meninggal. Dan ketika dia meninggal, itu saya merasa seperti saya bukan di dunia lagi. Saya merasa itu saya ada di alam lain yang merasa itu sendiri. Pokoknya tidak mampu lagi, semuanya itu hanya cuma bilang Tuhan dalam pikiran saya, tapi tidak sanggup begitu. Itu anak hati saya benar-benar kecewa, hancur. Kenapa? Saya pengen tunjukkan hal yang baik kepada rohani saya, sebenarnya pengen peluknya, pokoknya kayak saya sudah atur semua dalam pikiran saya pengen buat kejutan ini seperti ini gitu. Karena selama saya di sini, setiap hari telepon saya, dalam satu hari itu paling sedikit 3 kali dia telepon. Halo anakku, halo sayang, pokoknya kayak telepon saya itu seperti orang yang sayang sekali gitu. Bayangkan setiap hari 3 kali, lalu saya tidak mendengar bahasanya lagi atau tidak mendengar teleponannya. Bayangkan kalau saya memikirkan setiap harinya. Dan hanya cuma telepon dari dia saja, keluarga tidak ada. Ya bapak saya pun, kecuali saya yang telepon, tidak dari mereka. Dan bayangkan suara itu yang selalu terngiang dan selalu mengingatkan saya dalam telinga saya setiap hari seperti mama saya, hilang. Nah ini merasa sebenarnya yang sulit sekali. Sulit. Saya menulis banyak hal tentang dia, tentang pertemuan, saya menuliskan. Dan itu benar-benar saya merasa sendiri. Saya sebenarnya cowok memang tidak boleh nangis gitu ya, tapi di dalam kesendirian itu cowok sedang menutup berbagai macam kesedihan gitu ya. Kalau cewek kan ya nggak tahan, kalau ini sudah ini aja. Tapi kalau cowok itu ketika dia ketemu orang dia mau menangis, dia berpikir dulu kan, dia pakai logika gitu. Dia berpikir dulu, apakah saya bisa menangis, tidak. Tapi kalau dia pikir dia merasa malu ini, oke dia pergi sendiri, dia menangis gitu. Dan saya rasakan itu gitu. Jadi di dalam kesendirian saya itu menangis gitu, menangis sampai saya pergi di tempat yang ini saya sengaja menangis dan ini supaya saya lega gitu. Saya memandang di sana hampir saya tidak mau pulang karena saya pulang di sana apa yang diharapkan gitu. Nah akhirnya seiring berjalannya waktu apa sih gitu. Saya cerita singkat ceritanya apa sih yang menjadi ininya. Saya bisa sampai saat ini bisa terus bahagia. Saya bisa bagikan ke teman-teman juga di setiap sharing saya bagikan. Dan pengalaman saya sebenarnya cukup menurut saya merasa sampai saat ini pun saya merasa sendirian, cuma punya Tuhan. Saya percaya betul itu. Kalau saya punya Tuhan, ya keluarga ini saya tidak perlu cerita lagi gitu. Semuanya kalau saya bilang merasa sendirian itu benar-benar parah. Kalau saya masih hanya dicuekin keluarga, tidak mau komunikasi, itu masalah biasa menurut saya. Ya masalah biasa. Tidak ada masalah biasa. Mau dia tidak telepon saya selama berapa bulan pun, mau tidak ini pun itu hal biasa. Tapi kalau saya bilang ini udah hancur, berarti benar-benar parah, benar-benar berurusan dengan hal-hal pengadilan, hal polisi, pokoknya kacau lah gitu. Itu udah benar-benar parah. Dan saya merasa itu dan dalam keluarga sendiri yang bermasalah. Nah inilah. Tapi ketika saya menjalani waktu, saya berpikir, ketika saya berdoa gini, hanya cuman saya percaya bahwa tidak ada orang lain lagi yang mampu mendamaikan mereka ke depannya. Itu saja. Saya percaya bahwa saya salah satunya anak yang sekolah teologi, ya di antara mereka, dan saya yang sampai saat ini dan dapatkan puji Tuhan nanti akan bisa sampai S1 itu hanya cuman saya. Nah, ketika mereka menelpon saya tiba-tiba kemarin ketika saya PKL ditelepon sama kakak sepupu saya, ditelepon gini, halo, kamu nanti pelayanan di mana? Nah, saya bingung menjawabnya karena saya bukan GBI lagi, karena saya sudah pindah. Nah, ditelepon, gerejanya sudah besar, gereja kita sudah besar di sini. Dan gembalanya tidak ada, dan sekarang itu harus butuh sarjana juga. Dan gerejanya itu udah besar, dan di sini udah diperluas, udah berapa. Pokoknya besar sekali lah gitu. Di video call saya lihat, ini udah luar biasa. Gimana nanti kalau kamu pulang bisa melayani? Saya bertanya besar, wah, saya bingung untuk menjawab gitu. Karena ketika saya memilih, ketika menjawab untuk saya ke GKI, dan keluarga besar itu, dan saya cuma berlindung di mereka. Intinya di kakak sepupu saya, di orang tua saya cuma di situ.
karena bapak saya sudah tidak punya istri, bapak saya sudah tua sekali, dan bapak saya lagi ini dan banyak hal masalah, dan keluarga besar yang artinya di situ tempat apa gitu di situ, dan saya itu sudah terlepas dari situ gitu, dari mereka. Nah, saya orang asing dan orang yang pergi jauh dari mereka, dan saya bukan di orang Sumba, di orang yang ada di sekitar, tapi saya jadi orang asing gitu, bukan orang Sumba lagi. Saya orang menjadi orang Sabula seperti itu. Nah, tapi saya apa sih yang menjadi hal yang buat saya kuat sampai saat ini itu? Selain yang saya kasih tahu bahwa saya mencari hal-hal, saya berkreatif orangnya. Ya. Saya sering sibuk dengan hal-hal yang baru gitu. Saya sering kepo yang artinya itu kepo yang sering ingin cari tahu hal-hal yang saya belum ketahui, sehingga saya tidak banyak mikirkan hal-hal yang ini gitu. Contohnya saya sebenarnya tidak pintar untuk tidak bisa untuk mengedit, tidak bisa untuk menyanyi, tidak bisa untuk bahkan bicara pun di teman-teman seperti Kak Suryani untuk berbicara pun saya sebenarnya itu sangat kaku sekali ya awalnya. Mulut saya pun itu berbicara bertabrakan terbolak-balik. Tapi saya berusaha gabung di grup teman-teman, saya diberi kesempatan, saya ini saya berbagi apa yang saya rasakan. Saya berikan orang penguatan, saya beri seperti yang Kak Suryani juga katakan tadi, yang dibagikan adalah pengalaman, saya berbagi gitu. Saya berbagi, akhirnya di situ saya merasa, kok saya bicara Tuhan, lalu kalau saya tidak kuat, gimana dong gitu. Saya bicara aku menguatkan teman-teman, sedangkan saya tidak kuat, gimana? Jadi dari situ saya termotivasi. Perkataan saya sendiri itu mengajarkan saya sendiri. Jadi tidak hanya mengajarkan teman-teman, tapi apa yang saya ucapkan itu sebenarnya itu menghantam diri saya sendiri dan juga untuk teman-teman. Jadi seperti pedang bermata dua, kata firman Tuhan. Nah di situ saya bisa belajar. Akhirnya saya melihat hal-hal yang tidak membuat saya terpikir. Saya mendengar lagu rohani, saya bisa nyanyi juga itu karena saya sering mendengar lagu rohani dalam ini. Saya tidur, kalau sudah sepi, sudah sedih, saya buka lagu rohani, aduh, sejuk rasanya tidur udah, plong lupa semuanya hal-hal yang terjadi gitu. Dan itulah yang jelas kita harus selalu berdoa, ya kata Kak Suryani tadi, kita selalu berdoa dan selalu berpegang teguh pada Tuhan. Itu saja. Kalau Roh Kudus selalu ada di diri kita, pasti kalau kita sedih itu selalu ada gerakan dalam hati kita. Stop, jangan sedih. Pokoknya selalu saja ada yang kalau kita mau berbuat hal-hal yang tidak berkenan itu selalu ada saja dalam hati kita. Jangan, itu jahat. Ada saja gitu. Kenapa? Itu Roh Kudus gitu yang selalu ini. Yang penting kita selalu ingat Tuhan. Dan itulah kisah singkat saya. Bagaimana bisa menghadapi rasa kesepian, rasa kehancuran itu. Dan itulah bagaimana kita banyak berpegang teguh pada Tuhan. Dan juga kita harus membuka pikiran kita, kewasan kita untuk melihat lagi keluar sana. Masih ada hal lain yang lebih penting, bahkan ada lain yang bisa membuat kita itu tidak hanya berpikir masalah, tapi kita ada lain yang membuat kita kerjakan, kita melupakan sebuah masalah itu gitu. Dan mungkin ini saya bisa bagikan lama ya, cukup lama, dan semoga menjadi penguatan. Dan terima kasih buat Kak Suryani yang saya percaya betul bahwa saya sempat katakan teman saya di sini tadi, keren nih gitu. Jadi penyampaian ini adalah hal yang bukan teori saja, bukan secara teori ya gitu, tapi praktikal gitu. Jadi hal yang setiap hari kita alami, dan juga setiap hari yang sebenarnya itu sebenarnya saya lebih suka sebenarnya, walaupun teori penting, itu teori penting, tapi sebaiknya kita itu cara teori bahkan lalu bicarakan juga praktikalnya, karena itu lebih kena gitu. Seperti yang Kak Suryani sampaikan, ketika kita bicara teori, karena kita di sini ada yang teologi, ada yang tidak gitu ya. Dan pasti pemahaman kita akan berbeda-beda. Dan saya yakin betul tadi yang disampaikan oleh Kak Suryani itu, saya percaya masuk dalam hati kita gitu ya. Dan itu pun kita tidak merasa kesepian gitu. Jangan suka sendiri-sendiri. Tapi kalau sendiri untuk hal merenungkan firman Tuhan, kalau kita sendiri-sendiri untuk hal-hal yang positif, harus gitu. Harus ada waktu sendiri, kita harus sendiri. Dan juga ada waktunya kita harus bergaul dengan teman-teman kita, berkomunikasi, bercerita dengan orang yang kita percaya. Gitu. Mungkin seperti itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih buat Kak Suryani dan teman-teman semua. Shalom. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Teman-teman, kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk persekutuan kami malam hari ini. Meskipun secara online Tuhan, tapi kami merasakan bahwa kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan kalau kami masih bertahan sampai di titik ini. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu yang boleh kami alami di setiap hari dalam hidup kami. Mungkin banyak peristiwa yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami kehilangan orang yang kami kasihi. Kami kehilangan apa yang kami inginkan. Dan apapun yang sudah kami alami Tuhan. Tapi kami selalu percaya. Kami bersyukur punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan malam hari ini. Pada malam hari ini Tuhan, kami bersatu hati, kami berdoa buat Kak Fani Tuhan. Buat adiknya Safel Tuhan. Tuhan Kau memberkati keluarganya. Apalagi Safel Tuhan yang masih bayi Tuhan, masih kecil. Dengan kondisinya yang kurang sehat, tapi kami percaya Tuhan tabib yang bisa menyembuhkannya. Tuhan tolong keluarganya, Tuhan berkati Fani. Kau memberikan mereka kekuatan hati supaya apa yang mereka alami saat ini membuat mereka bersyukur bahwa ada Tuhan dokter di atas segala dokter. Berkati juga Tuhan Kak Satrida. Tuhan tolong neneknya yang sedang sakit Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah penyembuh, Engkau adalah pemulih, dan kami percaya setiap rencana-Mu yang terbaik dalam kehidupan mereka. Kau kuatkan Satrida dan neneknya Tuhan, biarlah mereka tetap tekun, tetap teguh di dalam Tuhan. Berkati Karangga Tuhan yang sudah minta doa pada malam hari ini Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati kehidupan mereka. Terlebih-lebih Tuhan, ada beberapa keluarganya yang mungkin sudah terjangkit COVID Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Engkau menyembuhkan keluarga Karangga Tuhan. Engkau menyembuhkan teman-temannya, Engkau menyembuhkan siapapun yang sedang ada di dalam keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuatkan Karangga Tuhan supaya dia tetap kuat di dalam Tuhan. Berkati Kaleo Tuhan di dalam pelayanannya, berkati kesehatannya, berkati adiknya Tuhan yang ingin meneruskan studi. Kami percaya Tuhan bahwa pendidikan adalah jendela yang mengubah dunia. Dan kami percaya Tuhan bahwa setiap yang bercita-cita, Tuhan akan memberikan masa depan yang cerah buat adiknya Tuhan, buat kakaknya Tuhan yang akan berangkat. Kapanpun kami percaya Tuhan yang melindungi kehidupannya. Pelayanan Kaleo Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Jadikanlah dia terang bagi sekitarnya, terang bagi keluarganya, dan terang bagi dunia Tuhan. Berkati Kak Yetri Tuhan, kami percaya Engkau tahu setiap pergumulannya pada malam hari ini, namun kami percaya Tuhan tetap teguhkan kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah komunitas STT Sumba Tuhan. Satu persatu mungkin saya tidak sebutkan nama mereka Tuhan, tapi Engkau tahu kedalaman hati mereka, Engkau tahu pribadi mereka, Engkau tahu hati dan pikiran mereka. Apapun yang mereka rindukan, apapun yang mereka gumulkan saat ini Tuhan memberkati. Jika mereka dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Jika mereka dalam keadaan bertanya-tanya, Tuhan jawab tepat pada waktunya. Jika mereka lagi bergumul untuk studi, Tuhan bukakan setiap kebutuhan mereka. Jika mereka dalam bergumul keluarga, Tuhan damai sejahtera-Mu penuhi hati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Kami bersyukur dan sebentar Tuhan kami akan mengakhiri Zoom meeting kami. Pertemukan kami Tuhan di lain waktu agar kami selalu memuliakan nama Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan penolong kami, Tuhan penjaga kami. Itu sebabnya hanya kepadamu kami meminta Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Malam hari ini kami akan beristirahat Tuhan, Engkau yang menolong kami. Dan besok biarlah kami semua bergairah, bersuka cita memuji-Mu Tuhan. Baik secara onsite maupun online. Yang melayani Tuhan, Tuhan memberikan mereka kekuatan supaya mereka tetap teguh di dalam Tuhan. Supaya mereka on fire di dalam memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkati hidup kami, memberkati keluarga kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati masa depan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni segala ketidaktepatan kami Tuhan, sehingga pendengaran
kebenaran-Mu malam hari ini, dan doa-doa kami tidak menjadi penghalang. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami sudah berdoa dan telah mengucap syukur. Haleluya. Amin.